Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Wilda Fauzia, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Biologi semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang reproduksi pria dan saya diberikan kuis atau soal dalam materi atau perkuliahan biologi reproduksi. Langsung saja, soal yang pertama itu adalah apa saja hormon yang terlibat dalam reproduksi pria. Kalian tahu nggak sih mengenai apa saja itu hormon yang terlibat? Mari kita bahas. Hormon yang terlibat itu ada 3. Yang pertama, hormon perangsang polikel. Nah, hormon perangsang polikel ini sangat penting bagi pria karena dia menghasilkan sperma. Setiap harinya kurang lebih 300 juta sel sperma loh. Dan dia ini membentuk masa pembentukannya selama 65 hari sampai 75 hari. Nah, hormon yang kedua yaitu luteinizing hormone. Nah, luteinizing hormone itu dia adalah proses yang mana nantinya akan masuk ke dalam darah, kemudian dia akan terjadi pembelahan atau dia juga memproduksi hormonnya yang menuju ke hormon testosteron. Nah, testosteron ini juga hormon yang terlibat dalam reproduksi pria, yaitu perubahan fisik, misalkan dia tumbuh janggut, terus kemudian suara yang besar, kemudian ada pembesaran testis dan pembesaran penis, seperti itu teman-teman. Soal yang kedua yaitu bagaimana proses spermatogenesis terjadi. Sebelumnya kita akan membahas apa itu spermatogenesis, kemudian gimana caranya gitu ya, gimana prosesnya. Spermatogenesis ini adalah pembentukan atau pematangan sel sperma pada pria. Kemudian apa yang dikatakan spermatogenesis itu memiliki 2 arti. Yang pertama, spermato yang artinya benih, dan genesis yang artinya proses pembentukan, suatu proses pembentukan. Nah, sel sperma ini dia terdiri dari kepala dan ekor. Ekor ini untuk berenang dan menembus sel telur pada wanita. Lalu bagaimana prosesnya? Nah, proses yang pertama itu adalah spermatogonium. Spermatogonium ini dia memiliki 23 pasang kromosom yang mengalami pembelahan melalui mitosis yang nantinya akan menjadi spermatosit primer. Lalu spermatosit primer ini akan mengalami meiosis 1, yang mana meiosis 1 ini akan menjadi spermatosit sekunder. Nah, pada spermatosit primer ini masih 23 pasang kromosom, akan tetapi pada spermatosit sekunder dia hanya memiliki 23 kromosom tidak berpasangan karena sudah pembelahan meiosis 1. Kemudian dia mengalami meiosis 2 yang akan terjadi itu namanya spermatid. Nah, spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Nah, ini spermatozoa ini akan menghasilkan 4 spermatozoa, yang mana sel sperma ini sudah tidak dapat menampung di epididymisnya. Jadi bukan karena tidak bisa menampung hawa nafsu ya teman-teman, tapi karena dia sudah melewati proses-proses tersebut dan akhirnya sel sperma tidak bisa ditampung. Kemudian barulah bisa membuahi ovum jika terjadi fertilisasi. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, bagaimana cara pengeluaran semen. Nah, langsung saja. Pada saat sperma diproduksi di dalam testis, dalam saluran tubulus seminiferus, dia ini akan disimpan spermanya akan disimpan di epididymis berupa saluran yang berlekuk-lekuk
di luar testis. Lalu sperma akan mengalami masa pematangan dan akan menuju saluran vas deferens. Lalu vas deferens ini dia akan menuju lagi ke vesika seminalis, yang mana vesika seminalis ini akan menampung dan memberikan nutrisi yang berupa cairan yang dinamakan semen. Setelah penuh, lalu dia akan dikeluarkan melalui proses ejakulatoris, yang mana ejakulatoris ini sama saja yang disebut dengan ejakulasi ya teman-teman, dan sampai akhirnya spermanya bisa keluar. Lalu sperma akan menuju uterus yang uretra yang panjang banget, sampai pada akhirnya di uretra ini diberikan lagi nih nutrisinya dari kelenjar prostat dan kelenjar Cooper, yang mana untuk menetralkan keasaman pada reproduksi wanita. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kualitas sel sperma? Nah, saya akan memberikan 4 tips untuk menjaga sel sperma Anda lebih baik dan lebih bagus dan lebih sehat ya. Yang pertama itu, pastinya Anda menjaga pola makan. Yang mana biasanya kalian suka makan di luar, junk food. Usahakan untuk makan di rumah buatan mama, ya kan? Dan minimal itu 5 porsi buah atau sayuran dalam sehari. Gak apa-apa, beda-beda untuk agar tidak membosankan. Yang kedua, kalian harus mengkonsumsi mineral atau vitamin. Contohnya mineral D seperti ikan, seperti itu ya. Vitamin D itu untuk meningkatkan kadar pergerakan sel spermanya supaya lebih baik dan sehat. Lalu suplemen juga bisa, seperti suplemen D untuk meningkatkan asam aminonya lebih tinggi di kadar hormon testosteron gitu. Kemudian jaga pola hidup. Kalian minimal 1 minggu itu ada pergerakan seperti olahraga, kemudian nge-gym ataupun yang lainnya. Seperti itu. Soal yang terakhir yaitu gangguan pada reproduksi pria. Banyak faktor ya sebenarnya, bisa dari eksternal maupun internal seperti itu. Di sini saya akan beberapa saja menjelaskan gangguan-gangguannya. Yang pertama seperti hernia inguinal. Ini tuh penyakit pada alat reproduksi pria, yang mana testis ini terlihat lebih besar. Jadi teman-teman yang memang memiliki gangguan-gangguan seperti itu, biasanya akan mengalami seperti kayak perut bagian bawah itu sedikit menurun ataupun melemah karena ususnya ini tertekan. Nah, dia itu makanya terjadi itu testisnya itu terlihat lebih besar seperti itu. Yang kedua yaitu hidrokel, yang mana testis ini dikelilingi oleh cairan-cairan yang berbahaya, seperti itu, bukan cairan sel sperma ataupun cairan pre-ejakulasi seperti itu, tapi cairan lain yang memang berbahaya untuk kesehatan reproduksi pria. Lalu ini juga bisa menyebabkan terhambatnya aliran darah, itu teman-teman. Kemudian ada lagi kanker testis. Nah, biasanya ini kanker testis ini dialami oleh usia 15-50 tahun. Nah, ini tuh biasanya sudah komplikasi dari semua penyakit-penyakit reproduksi pria, seperti itu teman-teman. Terima kasih karena sudah mendengarkan, sudah memahami penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.